Halo teman-teman dan Bapak sekalian, nama saya Ditya Putra dari Pendidikan Geografi 2021. Ingin menjelaskan kepada teman-teman dan kepada Bapak juga tentang kelembapan udara. Mari kita saksikan. Halo teman-teman, saya Ditya Putra dari kelas 1A Pendidikan Geografi tahun 2021. Saya akan memberikan suatu pengajaran kepada kalian teman-teman dan Bapak tentang materi kelembapan air. Mari kita simak. Jadi yang pertama-tama pasti aja dong kelembapan udara. Pengertiannya adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara yang dimaksud adalah udara yang dalam ruangan ataupun udara dalam atmosfer. Jadi kadar uap air itu disebutnya tuh sebagai kelembapan. Jadi kita tuh sekarang belajar mengenai kelembapan udara. Dan kelembapan udara ini adalah kumpulan kadar uap air yang ada di udara ini. Jadi dapat disimpulkan kalau kadar uap air dan kelembapan udara itu sangat-sangat sama lah dan saling bergantung. Selanjutnya kita akan beralih ke kapasitas udara. Apa itu kapasitas udara? Kapasitas udara adalah jumlah uap air yang dapat terkandung dalam suatu parsel udara pada suhu tertentu. Jadi ketika kapasitas udara dicapai, maka udara tersebut akan menjadi jenuh terhadap uap air dan menyebabkan terjadinya hujan. Kejenuhan itu dapat dicapai melalui dua cara. Yang pertama, ada cara menambah kadar uap air yang ada di udara melalui evapotranspirasi. Dan yang kedua adalah menurunkan suhu udara di wilayah tersebut. Evapotranspirasi adalah proses kehilangan air dari suatu lahan menuju ke atmosfer melalui dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi, yang menambah uap air itu dapat melalui cara tersebut. Nah, kalau cara yang kedua ini dengan menurunkan suhu di wilayah tertentu, itu harus benar-benar emang kalau terjadinya alami atau enggak tidak menggunakan bahan bantuan seperti bahan kimia atau menjatuhkan garam dan lain-lain. Seperti itu untuk kapasitas udara. Setelah kita membahas tadi tentang kelembapan udara dan apa itu pengertiannya, sekarang kita akan lanjut ke jenis-jenis kelembapan udara. Jadi jenis-jenis kelembapan udara itu ada 3. Apa aja? Mari kita saksikan. Oke, yang pertama itu di dalam kelembapan uap air itu ada kelembapan spesifik. Apa itu kelembapan spesifik? Kelembapan spesifik adalah berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara. Yang artinya di sini akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total. Sedangkan di daerah daratan terjadi 2 kali maksimum dan minimum kelembapan pada udara dalam satu hari. Peristiwa tersebut terbagi dalam 4 bagian. Yakini 1. Kelembapan minimum pada tekanan minimum. 2. Kelembapan maksimum pada tengah hari. 3. Kelembapan minimum pada senja hari seperti gambar. Dan terakhir, kelembapan minimum pada tekanan maksimum. Jadi, dalam kelembapan spesifik, uap air itu dapat dihitung dengan satuan gram per kilogram. Dan dalam daratan juga terjadi 2 kali kelembapan udara, yaitu maksimum dan minimum. Tapi peristiwa itu dapat dibagi menjadi 4 bagian seperti yang tadi. Jadi begitulah untuk kelembapan spesifik. Next, yang kedua ada kelembapan absolut. Apa itu kelembapan absolut? Kelembapan absolut langsung menghitung berat uap air yang ada pada parsel udara tertentu. Di sini hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur atau tekanan udaranya. Pada kelembapan absolut,
Yang dihitung adalah berat uap air per satuan volume parsel udara. Berbeda dengan kelembapan spesifik yang menghitung berat uap air per satuan berat udara total. Next, kita masuk yang terakhir dalam jenis-jenis kelembapan udara, yaitu ada kelembapan nisbi atau relatif. Jadi, di dalam kelembapan nisbi atau relatif ini adalah atau merupakan perbandingan antara uap air yang berada di udara atau atmosfer dibandingkan dengan jumlah air yang benar-benar ada di udara tersebut. Jadi itu pengertian dari kelembapan nisbi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kelembapan udara, sekarang kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Jadi yang pertama itu adalah suhu udara. Karena apa? Suhu udara itu termasuk? Karena kalau kelembapan udara itu juga sangat mempengaruhi dalam suhu udara. Jadi kalau kelembapannya 90, itu pasti suhu udaranya akan dingin. Kalau kelembapannya 60 ke bawah, itu pasti suhu udaranya akan panas karena kering. Yang kedua ada tekanan udara dan pergeseran angin. Itu sangat mempengaruhi juga. Kenapa? Kalau angin kan udara yang bertiup. Kalau tekanan udara kan itu titik rendahnya suatu suhu. Jadi tetap aja ada air-airnya. Yang terakhir, sinar matahari. Karena sinar matahari itu berfungsi untuk berbagai macam lah kita dalam hal semuanya. Jadi dalam sinar matahari juga penting. Jadi demikianlah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Jadi karena ada suatu kendala dalam materinya, jadi saya akan sampaikan lewat ini suara aja deh. Jadi karena ada suatu kendala nih dalam penyampaian materi, jadi mohon dimaafkan ya guys. Jadi dalam abis ini kita akan membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara, yaitu namanya hygrometer. Buat apa caranya atau apa itu hygrometer? Mari kita saksikan. Let's go. Ini dia alatnya yang mau kita bahas tadi itu, namanya HTC2 Hygrometer Thermometer. Terus penggunaannya gimana tuh? Sangat mudah kok penggunaannya. Yuk, kita lihat yuk. Nih caranya aku kasih tahu ya. Di sini kan ada 3 tombol nih. Ada mode, kemudian ada adjustment, dan ada memori. Kemudian di LCD ini tercantum juga temperaturnya antara in sama out. Itu berarti ini di dalam ruangan, yang out di luar ruangan. Yang di luar ruangan kita ada kabel sensornya. Karena kabel sensornya berada satu ruangannya dengan alatnya, otomatis suhunya sama ya, temperaturnya. Terus untuk yang di bawah ini untuk apa? Oh iya Indah, yang di bawah ini untuk mengetahui kelembapan di ruangan tersebut sama yang di luar ruangan. Kemudian di sini udah ada fitur jamnya juga loh. Wah, udah komplit ya? Komplit. Cara merubah fitur jamnya, kita tekan mode ini ya, tekan lama sampai dia berkedip. Kemudian kita adjustment ini fungsinya untuk merubah angkanya berapa menit. Kemudian kita mode lagi, ini untuk merubah jamnya. Kita tekan adjustment kembali. Setelah itu kita mode lagi. Ini kita menggunakan 24 jam atau 12 jam. Seperti itu. Kemudian kita mode lagi. Di sini juga dilengkapi alarm loh. Oh ya? Wow. Iya. Sama kayak tadi kita merubah menitnya. Kemudian kita mode. Juga tersedia tanggal. Wah, lengkap kan? Bener-bener lengkap ya. Di sini kan ada M itu month, berarti bulannya kita sesuaikan aja. Sekarang bulan 2, kemudian D tanggalnya.
Kemudian kan ada D. Hmm. Kita merubah D. Disesuaikan saja. Kita model lagi. Selesai deh. Wah, mudah ya cara penggunaannya. Sangat mudah. Ini kan berarti belum aktif nih alarmnya, belum ada tandanya. Terus tinggal aktifin. Iya, kita tinggal tekan mode. Wah. Ini tanda alarmnya kalau sudah aktif ya. Kemudian kita tekan lagi, ada lagi loh. Apa lagi? Nih kita tekan adjustment. Ini untuk suaranya. Lengkap kan? Keren ya. Jadi kegiatanmu itu terjadwal. Terus kan ada tombol memori nih. Kita tekan memori. Nah, ada maksimal. Ya kan? Ini berarti suhu maksimalnya selama 24 jam antara di dalam ruangan dan luar ruangan. Dia akan muncul kurang lebih selama 3 detik. Kemudian kita memori lagi. Ada suhu minimalnya juga loh. Jadi alat ini sudah canggih, benar-benar canggih, lengkap lagi. Wah, udah canggih. Penggunaannya gampang juga loh teman-teman. Terus untuk mendapatkan alat ini di mana ya kira-kira? Sangat mudah loh untuk mendapatkan alat ini. Kalian tinggal kunjungi saja di meteran.id. Di mana Indah? Di meteran.id. Ulang lagi, takut teman-teman lupa. Aduh, meteran.id. Ya, betul sekali. Jangan lupa ya. teman-teman. Dah. Jadi semua video yang sudah saya berikan, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Komen, like, dan subscribe channel ini bila ingin lebih tahu lebih lanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai